Hai sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Husnul Khatimah di guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pengantar basis data. Mari kita lihat video berikut ini. Sahabat pembelajar, kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pengantar basis data. Pengantar basis data atau kita kenal dengan istilah database. Database di sini merupakan sebuah data yang tersimpan di dalam sebuah perangkat komputer. Untuk sebelum kita masuk ke dalam database sendiri, kita pelajari dulu secara konsep dasar dari database atau basis data. Konsep dasar dari database merupakan pertama ada sistem berkas. Nah, sistem berkas ini merupakan sistem yang mengetahui bagaimana cara data itu tersimpan. Kemudian ada juga sistem akses, yaitu cara mengambil informasi dari dalam suatu file. Kemudian organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan mengimplementasikan pada file. Sistem sendiri merupakan tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen profesional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang saling memiliki keterkaitan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian ada data dan basis data serta DBMS. Apa data? Data merupakan representasi dari suatu fakta yang mewakili suatu objek. Bisa berupa manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan lainnya. Yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi dari beberapa bagian tersebut. Kemudian, basis data ini diartikan sebagai kumpulan data yang diintegrasikan di organisasi untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. DBMS atau Database Management System di sini merupakan perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke dalam database. Perbedaan dari file manajemen tradisional dan file manajemen secara basis data, ketika kita menyimpan dalam manajemen tradisional, tentunya programnya oriented, sifatnya kaku dan kerangkapan dan terjadi banyak kerangkapan data. Sedangkan ketika kita menyimpan dalam file manajemen basis data, tentu datanya oriented terkontrolnya. Kemudian lebih luas dan kerangkapan datanya bisa diminimalisir. Kelemahan dari keduanya, yang file manajemen tradisional ini bisa menimbulnya data rangkap dan tidak konsisten. Data tidak dapat digunakan secara bersama-sama, kesukaran dalam pengaksesan data, tidak fleksibel dan data tidak standar. Kemudian kelemahan dalam basis data, di sini storage yang digunakan besar, dibutuhkan tenaga spesialis, kemudian softwarenya tentunya mahal. Kerusakan pada sistem database dapat mempengaruhi departemen lain yang terkait. Keuntungan dan tujuan manajemen basis data. Tujuan dan keuntungan dari manajemen basis data diantaranya, untuk keuntungannya tentunya terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya kekonsistenan data, data dapat dipakai bersama-sama, data dapat distandarisasikan, keamanan data dapat diterjamin dan integritas data terpelihara serta data independen. Sedangkan tujuannya, 1. Kecepatan dan kemudahan, 2. Efisiensi ruang penyimpanan, 3. Keakuratan, 4. Ketersediaan, 5. Kelengkapan, 6. Keamanan, dan 7. Kebersamaan. Nah, istilah dalam basis data itu ada beberapa contoh. Contohnya adalah enterprise, yaitu suatu nama badan usaha. Kemudian entitas, itu sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Contohnya barang, orang, tempat. Misalnya enterprise pegawai, mobil, enterprise nilai, dan sebagainya. Kemudian ada atribut, elemen data. Atribut ini bisa mengidentifikasikan entitas. Contohnya, entitas mobil adalah nomor mobil, merek mobil, dan warna mobil. Kemudian istilah lainnya ada nilai data atau data value. Kemudian ada record data, merupakan kumpulan dari field yang berhubungan satu dengan yang lainnya.
Kemudian ada file, kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Kemudian ada basis data sendiri, yaitu kumpulan file-file yang digunakan oleh seorang program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record dari file-file tersebut. Kemudian ada kunci elemen, key, data elemen. Kunci elemen record merupakan kunci yang dipakai untuk menemukan record tersebut. Jenis-jenis kunci di sini ada primary key, secondary key, candidate key, alternate key, dan composite key. Primary key merupakan kunci yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file. Sifatnya unik. Contohnya adalah npm. Kemudian secondary key, file yang mengidentifikasikan juga record dalam file namun tidak bersifat unik. Contohnya di sini adalah nama. Kemudian ada candidate key, file-file yang bisa dipilih atau dipakai menjadi sebuah primary key. Biasanya kombinasi antara npm dan kode kelas. Kemudian ada composite key, merupakan kunci yang dibentuk dari beberapa field. Misalnya ruang ini terbentuk dari ARF ruang, L1 lantai, dan R ruang kelas. Kemudian ada foreign key. Foreign key merupakan file yang bukan key tetapi adalah kunci pada file yang lainnya untuk menghubungkan antar tabel. Misalnya dalam tabel mata kuliah ini memanggil kode mata di sini kode dosen. Kode dosen merupakan foreign key pada tabel mata kuliah atau pelajaran. Dan di sini kode dosen merupakan primary key pada tabel dosen. Nah, komponen sistem basis data ini terdiri dari hardware, perangkat keras, ya, kemudian ada operating system, perangkat lunaknya, kemudian database itu sendiri, manajemen database-nya, kemudian DBMS, database management system, perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan database, kemudian user, pengguna, kemudian optional software, yaitu perangkat lunak yang sifatnya sebagai peralatan pendukung. Kemudian pengguna database di sini dikelompokkan menjadi system engineer, database administrator, programmer, dan pemakai akhir atau end user. Kemudian bahasa basis data ini dibedakan menjadi dua, ada bahasa DDL, Data Definition Language, dan ada bahasa DML, Data Manipulation Language. Untuk DDL, ini dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur penyimpanan tabel. Sedangkan untuk DML, ini perintahnya berupa penyisipan atau penambahan data baru, insert, penghapusan data, delete, dan pengubahan data, update. Nah, sahabat pembelajar, demikianlah tadi materi terkait tentang pengantar basis data. Nah, sahabat pembelajar, demikianlah tadi pembahasan kita terkait pengantar basis data. Saya Husnul Khotimah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari guruvirtual.id.